Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran virtual laboratorium dengan judul Analisis Elementer Unsur Senyawa Organik. Adapun tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, belerang, halogen atau nitrogen pada senyawa organik. Ada dua jenis model analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif membahas mengenai identifikasi zat-zat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Pada dasarnya, tujuan analisis kualitatif adalah untuk memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Analisis kualitatif terhadap beberapa unsur dalam senyawa organik digunakan untuk mengetahui keberadaan unsur-unsur organik dalam suatu zat. Sistematika dalam menganalisa secara kualitatif suatu senyawa organik meliputi beberapa langkah, diantaranya yaitu yang pertama, melihat dan menentukan sifat-sifat fisik zat. Sifat fisika biasanya digunakan untuk menentukan kemurnian suatu zat atau untuk mengetahui jenis zat dalam analisis kualitatif. Sifat fisika yang sering ditentukan diantaranya adalah titik didih dan indeks bias untuk zat cair, serta titik leleh dan bentuk kristal untuk zat padat. Langkah selanjutnya adalah menganalisa elementer atau tes kualitatif unsur. Tes kualitatif unsur bertujuan untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu zat. Unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam zat organik, dalam pelarut inert dan pelarut aktif. Secara kimia tergantung pada struktur molekulnya. Selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia, zat terlarut untuk larut dalam sebuah pelarut atau solvent. Langkah yang terakhir adalah identifikasi gugus fungsional. Gugus fungsi adalah kedudukan kereaktifan kimia dalam molekul. Selain menentukan unsur penyusun senyawa organik, analisis secara kualitatif juga dapat menentukan gugus fungsi yang terdapat di dalam senyawa organik tersebut, di mana senyawa organik dapat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi yang dimilikinya. Senyawa organik umumnya terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan bisa juga terdapat halogen. Untuk mengidentifikasi masing-masing unsur yang terkandung, diperlukan reaksi yang spesifik dan khusus. Untuk mendeteksi unsur karbon dan hidrogen, senyawa yang akan diuji terlebih dahulu direaksikan dengan tembaga oksida kering sambil dipanaskan untuk mempercepat dan menyempurnakan reaksi. Cara mengidentifikasi keberadaan unsur oksigen adalah dengan menggunakan reaksi peroks. Apabila mengandung oksigen, maka kertas peroks yang telah ditetesi dengan senyawa sampel akan berubah warna menjadi merah. Selanjutnya, untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan juga halogen, terlebih dahulu senyawa sampel ditambahkan dengan padatan natrium yang kemudian dipanaskan dan akan menjadi ekstrak natrium. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan di dalam percobaan. Adapun alatnya yaitu yang pertama, tabung reaksi beserta raknya, kemudian lumpang dan alu, penjepit tabung, gelas beker, corong, spatula, bunsen, dan kaki tiga. Adapun bahan-bahannya yaitu FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1N, logam natrium, urea, N2H4 2HCl, belerang, HNO3, dan H2SO4.
Pertama, kita preparasi sampel dengan mencampurkan sampel urea N2H4HCl dan belerang dengan perbandingan 1:1. Kemudian digerus hingga homogen. Selanjutnya, logam Na sebanyak 3 potong dimasukkan ke dalam vial, lalu dipijarkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan logam Na ini, harus berhati-hati jangan sampai ada air, karena akan memicu logam Na untuk bereaksi dan menimbulkan ledakan. Setelah logam Na dipijarkan, dibiarkan dingin, lalu dimasukkan campuran sampel ke dalam vial. Kemudian dipijarkan kembali dengan api yang kuat. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi air suling, kurang lebih 100 ml. Kemudian dididihkan. Setelah mendidih, didinginkan terlebih dahulu, kemudian disaring. Nah, filtrat yang diperoleh ini nantinya akan kita gunakan untuk analisis unsur belerang, halogen, dan nitrogen. Kita lanjut ke percobaannya. Disediakan 3 tabung reaksi, masing-masing tabung dimasukkan filtrat secukupnya. Untuk penentuan unsur belerang, tabung pertama ditambahkan 2 tetes asam asetat, kemudian 2 tetes larutan Pb asetat, lalu diamati endapan yang terbentuk. Jika kita amati, terbentuk endapan hitam yang menandakan adanya unsur belerang. Selanjutnya, penentuan unsur halogen. Unsur halogen tabung kedua ditambahkan beberapa tetes HNO3, lalu dididihkan untuk menghilangkan HCN dan H2S. Kemudian ditambahkan 2 tetes AgNO3 0,1 N dan diamati endapan yang terbentuk. Hasil menunjukkan terbentuknya endapan cermin perak yang menandakan adanya unsur halogen. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Dimasukkan FeSO4 kristal kurang lebih 1,5 ke dalam tabung ketiga. Kemudian dipanaskan di atas penangas air. Panaskan hingga mendidih, lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali. Hasil menunjukkan setelah dipanaskan terbentuk endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen. Dari hasil yang diperoleh, unsur belerang terdapat endapan hitam, unsur halogen membentuk cermin perak, dan unsur nitrogen terdapat endapan biru berlin. Penentuan unsur karbon dan hidrogen. Adapun prosedur percobaannya yaitu sebagai berikut. Pada cairan penguap dimasukkan 2 gram gula pasir, kemudian dipanaskan. Setelah gula dipanaskan, mula-mula mencair. Beberapa detik kemudian membentuk suatu karamel. Untuk menentukan adanya unsur karbon dan hidrogen, maka dilakukan uji uap menggunakan CaOH 2 kali, di mana dalam tabung reaksi diisi dengan CaOH 2 kali untuk dilakukan uji uap seperti yang ada di video, di mana nanti uap masuk ke dalam tabung reaksi sehingga nanti bereaksi dengan CaOH 2 kali. Hasil pengamatan larutan menjadi keruh dan terdapat uap air pada dinding tabung. Kekeruhan ini diakibatkan adanya unsur karbon yang membentuk senyawa CO2 yang bereaksi dengan larutan CaOH 2 kali. Kemudian unsur hidrogen teridentifikasi dalam tabung reaksi terdapat uap air yang terkondensasi pada tabung reaksi. Adapun kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu pada percobaan uji karbon dan hidrogen pada sukrosa, karbon dan hidrogen teridentifikasi sebagai senyawa CO2 dan H2O. CO2 dibuktikan dengan keruhnya air kapur, sedangkan adanya H2O dibuktikan dengan adanya kondensasi uap air pada dinding tabung. Untuk menguji adanya unsur belerang, nitrogen, dan halogen,
Sampel organik dikomposisi menggunakan logam Na supaya terurai menjadi senyawa anorganiknya dan lebih mudah diuji. Sampel terbukti mengandung unsur sulfur dengan setelah diuji membentuk endapan yang berwarna hitam yang merupakan PbS. Unsur nitrogen dibuktikan dengan terciptanya warna biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen dengan senyawa Fe4FeCN 3 kali. Sampel terbukti mengandung unsur halogen berupa klor yang teruji dalam bentuk endapan yang berwarna cermin perak dengan rumus kimia AgCl. Sekian video pembelajaran virtual laboratorium dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.